kepada sahabat-sahabat. Nah sobat semuanya, ini dia video klarifikasi ataupun penjelasan dari Cheng Mujib ya, yang beberapa hari yang lalu videonya sempat viral karena telah menghina Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munaqosyah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim muslimah yang baik, yang islami, yang qurani, yang sikap dan perilakunya walaupun sangat sulit, ya sudah barang tentu saya sendiri juga merasakan sangat sulit melaksanakan, cocok dengan ajaran Islam, cocok dengan ajaran Quran. Bagaimana dengan pernyataan saya bahwa kata-kata seperti tolol dan lain sebagainya itu ya jika bahasa Sundanya, lamun pemerintah ternyata tidak mau menghargai para ulama, tidak mau mengajak dan menghargai pesantren di dalam menjalankan tugas ngabdi terhadap negara, menjalankan tugas terhadap kenegaraan. Yakin namanya orang yang tidak menghargai orang tua, menghargai leluhur, menghargai ulama, yaitu tolol namanya. Yaitu adalah kurang ajar, yaitu adalah blow on. Maka itu kayak gimana ya, coba untuk klarifikasi Cheng Mujib ini, katanya cuman itulah kan, tapi dengan jelas-jelasnya itu dia mengatakan tentang menyebut KDM itu secara tanpa apa ya, tanpa segan silunya mengatakan itu KDM. Tidak sepertinya tadi penjelasannya ini tidak seperti ini. Masa kita lihat video sebelum ini yang kita lihat perkataan yang digunakan itu kasarnya itu secara langsung menyebut KDM, tapi klarifikasinya agak lain ya, agak gitulah. Nah, lanjut ya. Sampai menyatakan apa yang saya sampaikan di pertawatan cenderutna, itu artinya adalah saya sudah mentok, sudah kata-kata akhir. Siapa saja tidak menghargai ulama, siapa saja yang tidak menghargai kiprahnya leluhur-leluhur kita, karena saya meyakinkan perjuangannya itu tidak akan terwujud, akan sia-sia. Maka itu yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan dengan penyampaian itu adalah masyarakat, maksud saya ya terbangkitkan, terbangunkan, punya rasa semangat untuk berjuang beserta pemerintahan yang hari ini lagi dipercaya, baik presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, sampai bawah. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua, harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Deddy. Saya sampaikan di video itu, terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI, saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung, harus diapakan dengan anak saya? Masa harus dibuang ke laut? Dimasukkan pesantren, lari, kabur, diurus di rumah, mengancam, membunuh kepada orang tua. Ini solutif. Terlepas ya orang ada kekhawatiran dengan adanya Barat TNI nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, malah pulang dari situ maunya gelut dan sebagainya. Nah itu hal biasa. Tetapi menurut saya itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini sudah dianggap kompleks, terutama generasi muda. Saya sepakat kalau tidak konsentrasi dengan bagaimana nasib generasi muda, saya yakin Pak Deddy, Pak Prabowo, atau Bupati ini rasanya untuk menembus Indonesia masa adalah susah. Sebab pendapat saya, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus yang bersaing dengan generasi-generasi muda yang lain. Itu tadi kita saksikan penjelasan ataupun klarifikasi daripada
Ustaz lah ya kita panggil, Ceng Mujib, yang telah mengeluarkan kata-kata yang agak kasar untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy, yang bagi As klarifikasinya itu coba untuk menjelaskan sesuatu yang kalau kita lihat kembali apa yang coba video asal keluarnya perkataan kasar itu, kita dengan jelas-jelasnya dapat mendengar kalau tidak salah As menyebut tentang Kang Deddy, dan perkataan itu kayaknya ditujukan buat Kang Deddy. Dan klarifikasi ini bagi As, kalau kita dengar daripada klarifikasinya itu, memang kalau begitu secara generalnya atau secara umumnya dia mengatakan tentang itu, mungkin tidak akan ada orang yang marah atau kata-kata hujatan yang sampai atau viral atau sedemikian Pak Ustaz. Tapi kita ini sebagai untuk pandangan pribadi As, kalau seorang ustadz yang punya ilmu agamanya itu lebih tinggi daripada kita yang biasa ini, harusnya menggunakan perkataan-perkataan yang mungkin jauh lebih baik dari perkataan yang itu kan, supaya kita ini yang menjadikan ustaz itu sebagai role modelnya itu melihat, oh begini akhlaknya ustaz ya, cara berbicara, cara menegur juga. Kalau benar Kang Deddy itu salah atau siapa juga salah, cara tegurannya itu pasti ada yang halus gitu kan, supaya tidak menyinggung atau menggunakan perkataan-perkataan kasar atau kesat ya kan. Pastinya menyinggung bukan hanya Kang Deddy tapi orang-orang yang lain juga merasakan personality atau akhlak Pak Ustadznya kok gini. Itu persoalan-persoalan yang akan timbul, ya akan mempersoalkan credibility Pak Ustadz sebagai seorang agamawan yang dihormati pastilah oleh masyarakat, dan menjadi tontonan oleh ramai-ramai orang melihat bagaimana cara bicaranya, cara Ustadz itu membawa atau menyampaikan maklumat atau menyampaikan apa saja pesan atau titip buat siapa saja, harus menggunakan perkataan yang lebih sesuai lah gitu. Tapi klarifikasinya tadi ada agak bunyi pribadi As ya, kayak sombong lah sedikit, atau bukan ingin mencari damai gitu. Tidak ada permohonan kayak minta maaf secara ya, terus menyebut mohon maaf atas kekilafannya terhadap ya Kang Deddy dan sebagainya. Itu pasti lebih kalau kita itu salah minta maaf pasti akan lebih tinggi orang memandang kita, oh kalau kita ini salah harus kita ngaku gitu. Tapi apapun pribadi As melihat kayak nggak mau damai lah kayak gitu kan. Itu pribadi As. Apapun kita doakan yang terbaik buat KDN. Pastinya ada hujatan, pasti akan ada halangan apabila setengah perkara itu diusik atau diganggu, pasti nggak aman mereka merasakannya, dan itu refleksinya. Dan kalau buat teman-teman As di channel ini, apa pandangan kalian tentang isu ini? Titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu rasa dan juga pendapat kalian. Sampai kita ketemu lagi insya Allah dalam video. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung dengan channel ini. Yang masih lagi belum bergabung dengan As EDTV, jangan lupa untuk bantu As dengan tekan sahaja butang subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja gang. Sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.